Saya Marni Mulyani, NIM B1A1191149. Baik, langsung saja. Berdasarkan tabel berikut terlihat bahwasanya posisi utang luar negeri Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan. Dari data tersebut, menurut pendapat saya, bahwasanya kenaikan utang luar negeri Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2019 masih dalam batas aman dan wajar, karena kenaikan utang tersebut diimbangi dengan kenaikan PDB, dan rasio utang pada tahun 2017 yaitu sebesar 34,68%, di mana artinya bahwasanya Indonesia memiliki 34,68% utang dari kemampuan produktivitas negaranya atau PDB-nya yaitu sebesar 13.589 triliun. Dan kemudian pada tahun 2018 rasio utang Indonesia mengalami kenaikan yaitu menjadi 36%, di mana artinya bahwasanya Indonesia memiliki 36% utang dari kemampuan produktivitas negaranya atau PDB-nya yaitu sebesar 14.838 triliun. Dan pada tahun 2019 rasio utang Indonesia juga mengalami kenaikan menjadi 36,1%, di mana artinya bahwasanya Indonesia memiliki 36,1% utang dari kemampuan produktivitas negaranya atau PDB-nya yaitu sebesar 15.833 triliun. Dan menurut Undang-Undang Keuangan Negara bahwasanya batas rasio aman utang luar negeri Indonesia yaitu sebesar tidak lebih dari 60%. Sekian pendapat dari saya tentang utang luar negeri Indonesia. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisan, NIM B1A1191171 dari kelompok 14. Adapun pendapat saya mengenai utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta, yaitu jika dikatakan utang Indonesia, bukan berarti semata-mata itu adalah utang pemerintah, akan tetapi ada kategori utang swasta juga. Utang terbagi atas beberapa bagian, yaitu utang pemerintah, utang bank sentral, serta utang swasta. Namun sebelum itu, kita harus tahu pengertian dari utang luar negeri itu sendiri. Nah, utang luar negeri adalah sebagian dari total utang yang diperoleh suatu negara dari para kreditur di luar negara tersebut. Maka dari itu, dampaknya pun juga berbeda antara utang yang dilakukan pemerintah dengan utang yang dilakukan oleh swasta. Bila utang yang dilakukan pemerintah mempengaruhi kondisi APBN atau anggaran pendapatan belanja negara, sedangkan utang yang dilakukan oleh swasta pengaruhnya lebih pada cadangan devisa dari Bank Indonesia. Apabila utang pemerintah meningkat, maka utang APBN bisa semakin berat apabila penerimaan yang diperoleh suatu negara tidak sebanding. Apabila utang swasta meningkat, maka akan menimbulkan krisis keuangan baik di sektor swasta maupun perusahaan. Dan keduanya, baik pemerintah maupun swasta, sama-sama bisa menimbulkan krisis perekonomian di dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana utang luar negeri Indonesia, utangnya Indonesia baik swasta maupun pemerintah. Pada data yang dikeluarkan Bank Indonesia atau BI Februari lalu, utang luar negeri atau ULN Indonesia pada tahun 2017 silam mencapai 352,2 miliar US dollar atau sekitar 4.849 triliun. Jumlah itu naik 10,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, pada tahun 2016, ULN Indonesia hanya naik sebesar 3%. Peningkatan ULN ini cukup drastis karena sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif pemerintah lainnya. Kepada BBC Indonesia, ekonom Joshua Pardede menekankan bahwa pemerintah tetap harus berhati-hati terhadap ULN swasta. Dari total 4.849 triliun ULN Indonesia, yaitu 49% adalah milik swasta. ULN swasta berpotensi menciptakan krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1997. ULN swasta bisa berbahaya karena tidak bisa dikontrol pemerintah. Pengelolaan dan pembayaran utang pokok dan bunganya hanya bergantung pada perusahaan peminjam itu sendiri, khususnya bagi perusahaan swasta dalam negeri yang melakukan hedging atau lindung nilai atau sejenis pinjaman. Misalnya, dia berutang dalam dolar tetapi pendapatannya dalam rupiah, sehingga terjadi mismatch
Kondisi inilah yang memicu krisis pada tahun 1997 sampai 1998.